Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Tik Channel. Di malam hari ini saya akan membahas tentang orderan 1 minggu ini, gimana caranya dan gimana jika dari akun Jawara turun ke level kesatria tapi orderannya lebih banyak daripada level Jawara. Di tempat saya kesatria tapi penghasilannya lebih banyak di level kesatria ya. Ini level Jawara. Ini bisa dilihat. Level Jawara pun tidak bisa buat patokan untuk penghasilan kita menjadi banyak ataupun sedikit. Yang jelas kita rajin on beat tiap hari, paling tidak 10 jam kalau saya sendiri. Karena kalau 8 jam penghasilan saya masih kurang. Saya paling tidak 10 jam untuk mencari orderan ke setiap harinya dengan cara mobile atau gerak atau pindah-pindah tempat. Tapi ada jam-jamnya kita berpindah tempat dan ada sialnya juga, atau ya bukan sial tapi ada apesnya kalau kita mendapat orderan GrabFood restoran lama seperti hari ini. Ini cuma dapat 14 trip saya hari ini. Jadi ini ada beberapa 2 kali atau 3 kali tadi orderan hampir 1 jaman. Ini menghambat sebenarnya. Tapi dengan adanya orderan yang lama penyelesaiannya atau pengerjaannya, itu sebenarnya ada nilai plus untuk kita atau untuk driver yang mau mengambil orderan yang lama. Itu ada nilai plusnya. Maksudnya nilai plusnya itu untuk kedepannya nilai penyelesaian kita bagus. Pastinya 90% customer itu memberikan kita bintang 5. Jadi seperti itu yang saya maksud. Jadi untuk besok-besoknya itu akun kita perlahan-lahan menjadi ringan. Jadi bukan masalah kita itu penghasilannya sekarang sedikit, tapi mikirnya jangka panjang untuk kedepannya menjadi lancar orderan kita. Jadi untuk teman-teman, ini saya tujukan ke teman-teman yang baru membangun akun atau akun Anda gagu atau akun sedang. Kayak tempat saya akunnya kalau dibilang sedang ya lumayan agak gacor, tapi kalau dibilang gacor itu masih sedang. Jadi masih di antara-antara itu ya. Jadi untuk teman-teman, jika Anda telateni mengerjakan orderan ke setiap harinya, maksudnya telaten kita, pastinya untuk kedepannya orderan kita lebih ringan. Itu bisa dipastikan. Jadi untuk teman-teman, jika mendapat masalah dalam orderan atau lama pengerjaan orderan, entah itu Express, entah itu GrabFood. Contohnya seperti kalau Express seperti ini. Kadang kita mengambilnya orderan cepat. Tapi kalau kita mengantar orderan Express itu belum tentu si penerima itu siap atau tahu dengan pengiriman kita. Makanya dengan kita itu mengirim barang ke customer penerima,
belum tentu customer penerima itu siap menerima ataupun menunggu orderan Grab Express. Ini seperti yang saya bahas Grab Express ya, contoh pengerjaan lama. Jadi kalau Grab Express itu kebanyakan kita mengambil, kita mengantar, belum tentu titiknya itu pas di tujuannya, dan kita telepon belum tentu bisa diangkat sama customer Grab Express karena kebanyakan itu pengirim dan penerima itu jarang konfirmasi untuk kita mengantarkan orderan. Jadi driver itu tahunya kalau customer udah dibawa driver nanti tahunya sampai dan diterima sama si penerima. Tapi kendala-kendalanya itu rata-rata yang pengalaman saya atau pengalaman teman-teman saya yang setongkrongan sama saya, itu kalau Grab Express itu banyak lamanya pengerjaannya. Tapi itu ada nilai plusnya untuk kita dikarenakan layanan kita hidup semua, orderan kita ambil semua, nilai penyelesaian otomatis akan menjadi banyak. Jadi itu nilai plusnya untuk kita. Sebenarnya saya itu bisa kalau seumpama on bid sampai 15 atau pokoknya di atas 15 jam, itu di atas 20 atau 25 itu bisa kayak dulu. Tapi sekarang saya tetap konsisten untuk 10 jam saja dikarenakan kebutuhan di rumah dan kepentingan-kepentingan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan untuk sehari full saya on bid. Jadi seperti itu. Tapi jika Anda yang masih lajang, muda, atau belum menikah pun, itu lebih cepat sebenarnya jika Anda rajin dalam on bidnya, konsisten jamnya on bid, dan durasi on bidnya Anda lebih panjang, orderan diambil semua, itu lebih bagus daripada akun saya atau akun-akun yang durasinya itu cuma 10 jam tapi sebenarnya sudah capek. 10 jam aja kayak saya sudah capek kalau sekarang. Kalau untuk teman saya yang tadi satu tongkrongan sama saya, dia on bid jam 7 pagi, off antara jam 9 sampai jam 10 malam. Itu tiap hari seperti itu. Wajar jika dia melebihi atau lebih ringan orderannya daripada akun saya. Karena apa? Dia jam terbangnya lebih dan orderannya lebih banyak dari saya. Itu nilai plusnya. Itu kunci kalau di Grab itu seperti itu. Jika jam terbang Anda panjang, orderan Anda tripnya lebih banyak, dan untuk penyelesaiannya bagus, walaupun akun Anda anggota atau pejuang atau kesatria, itu bisa mengalahkan akun jawara. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pada inti dari pembahasan saya malam hari ini akun anggota pejuang atau kesatria ataupun yang baru membangun akun, diusahakan dalam 1 minggu atau 2 minggu itu durasi Anda on bidnya lebih panjang. Diusahakan juga tripnya lebih banyak. Maksudnya gini, seumpama kalau Anda on bid 10 jam itu antara 10 trip atau 12 trip atau 15 trip. Jika Anda on bid lebih panjang, jam online Anda itu paling tidak di atas 15 trip. Itu diusahakan distabilkan. Tapi jika ada komentar, saya itu udah on, durasi saya lama, panjang, tapi kok kenapa cuman mendapatkan sedikit. Jadi bisa saya bilang begini, Anda berarti baru membangun akun Anda atau
akun Anda dulu rusak, sekarang mau dibangun lagi. Itu seperti itu kebanyakan. Jadi untuk on-bid-nya itu kita bisa tes akun kita untuk maju atau tidak itu paling tidak 1 minggu. Jika sehari 2 hari masih sedikit itu tidak apa-apa. Jam online Anda distabilkan, online Anda jamnya diperpanjang, insya Allah dalam 1 minggu meningkat. Tapi itu meningkatnya itu antara 1 hari, 2 hari, atau 3 hari itu pelan-pelan. Tidak bisa langsung dalam 1 hari langsung dapat 25 trip atau 32 trip atau di atas 30 trip. Yang saya maksud, ini kayak kejadian teman saya. Teman saya itu kemarin itu ya dapat orderan 33 trip. Tapi untuk hari ini tadi ketemu saya jam berapa ya? Jam setengah 2-an, 2 siang dia baru dapat 9 trip. Ini yang saya maksud begini. Dia itu rata-rata orderan Grab itu antara 20-an trip naik turunnya. Tapi dengan dia gacor, dia langsung, dan durasi dia panjang, dia pol-polkan orderannya sampai 33 trip, dan alhasil sekarang malah menurun drastis orderannya atau tripnya. Itu permasalahannya. Sistem itu membacanya. Itu jika kita 20 atau 25 trip antara itu sudah dibaca seperti itu. Tapi kalau kita melebih-lebihkan sampai mumpung gacor kita lebih-lebihkan sampai 30 trip atau di atas 30 trip, sebenarnya sistem itu membacanya penghasilan kita 1 minggunya itu berapa, seumpama seperti itu ya. Ini saya kasih gambaran, 1 minggunya 2 gini aja, 1 minggunya 1 juta sama. Saya bikin gampang aja. Antara 1 juta naik turunnya seperti itu. Sistem membacanya sudah seperti itu. Jadi jika kita seumpama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita mendapatkan sudah sekitar 800.000 atau 900.000, dan hari Jumatnya taruhlah kita mendapatkan 100 lah taruhlah, jadi 1 juta. Nah, hari Sabtu Minggu itu otomatis naik turunnya kita itu cuma antara 1 juta lebih, tapi tidak sampai 1.500.000 itu bisa dipastikan. 1.300.000 saja tidak sampai, karena keseharian kita sudah dibaca sama sistem antara 1 jutaan. Yang cara gampang saya bilang seperti ini, jika Anda dalam 1 minggu itu seumpama 1 hari gacor sampai 30 trip ke atas. Nah, di hari berikutnya itu cuman dikasih entah itu 10, 15, atau 12, atau 16, padahal jam online kita itu sama. Nah, alasannya apa? Alasannya karena dalam penghitungan 1 minggu itu kita cuman dibaca sistem antara penghasilannya 1 jutaan, ya tetap sekitar segitu. Bisa naik tapi tidak bisa naik banget. Bisa naik sampai 1.100.000, 1.200.000 itu jarang. Tapi yang saya bilang gambarannya untuk penghasilan dalam 1 minggu. Jadi itu bisa dipastikan seperti itu. Di tempat saya pas akun Jawara kemarin bulan puasa rusak. Kadang 800, kadang 1 juta, itu tiap minggunya ya. Kadang 600, kadang 900, tidak stabil, tidak teratur.
Jadi alhasil saya harus membenahi lagi atau membetulkan eh, akun saya. Nah, sistem itu membacanya ada bingung karena apa? Saya sendiri kalau di bulan puasa itu tidak bisa diprediksi untuk jam gacor-gacornya. Maksudnya untuk satu harinya dapat berapa-berapa itu tidak bisa. Dalam satu hari 10 jam kita mendapatkan seumpama 100.000 lah, taruhlah seperti itu. Besoknya aja saya 10 jam bisa turun jadi 70.000, jadi 60.000 kalau waktu bulan puasa kemarin itu sudah saya rasakan seperti itu. Jadi malah bingung saya itu sebenarnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang rajin dan on beat-nya durasinya lebih panjang, diusahakan kalau dalam satu minggu itu trip Anda seumpama puasnya dengan 17 atau 20 trip seumpama gitu dalam 10 jam. Ya sudah Anda lakukan antara sekitar 17 sampai 20 trip untuk tiap harinya. Entah itu 18, entah itu 19, pokoknya distabilkan seperti itu dalam satu minggu. Jadi sistem bisa membaca penghasilan Anda dalam satu minggu itu, Anda mencari orderan dalam satu minggu itu antara kisaran 1 juta, ya nanti penghasilan Anda antara kisaran 1 jutaan itu. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi untuk teman-teman semua yang penting bermanfaat, semangat, semoga bermanfaat. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.